kita belajar IPA karena sudah lebih 5 menit, karena kita perjanjiannya dan sesuai jadwal, kalau kita Google Meet di hari Kamis adalah pukul 10. Terima kasih untuk yang sudah disiplin, bergabung tepat waktu. Terima kasih juga untuk semua yang sudah mau bergabung bersama Bu Asri di hari ini. Untuk teman-temannya yang masih belum bisa bergabung hari ini, minta tolong ketua kelas untuk selalu memberi motivasi untuk bisa belajar. Ya. Mulai ya, sudah siap? Siap. Pertama kali bertemu pelajaran IPA, kita belajar tentang ayo pertama kali IPA-nya, materi pertama kali IPA-nya tentang Lansel. pembelahan sel. Bagus. Terus setelah pembelahan sel, Lena, setelah pembelahan sel, tidak ngobrol terus. Ayo Lena, setelah pembelahan sel kita baca struktur organ fungsi reproduksi. Fungsi dan struktur organ reproduksi. Yang ketiga, Devita. Pewarisan sifat. Sistem reproduksi pada manusia, men. Belum pewarisan sifat. Sebelum pewarisan Sebelum pewarisan sifat, struktur dan fungsi reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada manusia, men. Kehamilan ya benar. Organ reproduksi. Vita? Bu, patah-patah Bu videonya. Suaranya juga. Sama. Halo, suaranya sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah. Ulangi ya, tadi yang pertama adalah pembelahan. Ada reproduksi. Setelah itu siapa yang tahu setelah struktur organ? Pewarisan sifat, Bu. Belum pewarisan sifat. Sistem reproduksi pada manusia, mens, fertilasi, kehamilan. Menstruasi, kehamilan, baru setelah hamil baru sifatnya jadi ada nah akan kita bahas. Nah, cara membahasnya apa sebenarnya? Materi ini adalah kalau memang kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Jadi nanti ketika kamu mendengar kata penis, kata testis, kata vagina, gitu ya, tolong itu tidak berasumsi atau berpikiran yang lain. Karena memang tujuan kita adalah belajar. Ya, belajar. Mengapa? Karena sudah masuk masa pubertas. Gitu ya. Manusia baik maupun perempuan dia dikatakan sudah dewasa ketika kalau secara biologi laki-laki itu sudah mimpi basah. Yang wanita berarti dia sudah menstruasi. Itu ciri-cirinya bahwa ketika sudah menstruasi berarti sudah ada sel telur, sudah menghasilkan sel telur. Sedangkan dia sudah mimpi basah berarti dia sudah menghasilkan sel gitu ya. Makanya tujuannya harus ada pengetahuan mengapa kalau wanita dan pria sudah masuk masa pubertas, sudah dewasa itu jarang melakukan hubungan seksual, punya sel sperma dan sudah punya sel gitu ya. Jadi kalau kita membicarakan ini tolong tidak diasumsikan atau kamu berpikiran yang lain. Bahwa kita sekarang adalah belajar. Jelas ya? Oke, sekarang kita mau membahas materi atau soal-soal yang sudah pernah kita kerjakan. Sudah terlihat belum? Sudah. Oke, sudah. Nah, yang pertama itu adalah tentang pembelahan sel. Kalau sel itu dibuka, nah ini kebetulan Bu Asri dapat gambar bagus gitu ya, yang 3D.
Kalau sel itu dibuka, di dalamnya ini ada yang namanya inti sel. Kita sudah belajar di kelas berapa kalau tentang sel? Ada yang kelas 7, betul. Ini yang ungu ini namanya inti sel. Itu ya, yang ungu ini namanya inti sel. Sedangkan yang di dalam ini seperti XX ini yang disebut dengan kromosom. Nah, siapakah yang membelah sebenarnya? Sebenarnya yang membelah itu ya kromosomnya ini. Kromosomnya ini yang membelah gitu ya. Nah, kenapa sel itu membelah? Mengapa sel itu membelah? Apakah setiap makhluk hidup akan mengalami yang namanya pembelahan sel? Iya. Iya. Kapan makhluk hidup itu tidak mengalami pembelahan sel? Waktu udah meninggal. Iya, ketika sudah meninggal. Ya, ketika sudah meninggal, pembelahan sel sudah tidak terjadi. Jadi pembelahan sel itu terus berlangsung selama makhluk hidup itu hidup. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan ini Bu Astri, kalau kalian ingat ini adalah pertanyaan nomor 3. Tapi di sini Bu Astri naikkan menjadi pertanyaan yang pertama yang mau kita bahas. Jelaskan tujuan pembelahan sel pada makhluk hidup. Ada berapa tujuannya? Hai, suaranya Bu Astri bisa terdengar lagi atau tidak? Lagi ngecek, Bu. Suaranya Bu Astri terdengar atau sudah putus-putus lagi? Ada 3, Bu. Oke, ada 3 apa aja? Untuk pertumbuhan, memperbaiki atau mengganti sel-sel yang rusak, dan reproduksi. Oke, yang pertama, mengapa sel itu membelah? Dan yang pertama untuk melakukan pertumbuhan. Apa sih artinya pertumbuhan? Proses yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Betul, proses yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contoh, kamu tambah tinggi, itu pertumbuhan, ya kan? Kamu dilahirkan dari bayi menjadi sekarang berumur 13 tahun, itu pertumbuhan. Karena ini tidak bisa kembali ke bentuk semula, ya kan? Kamu sudah dewasa, nggak mungkin jadi bayi lagi. Kamu semakin tinggi, tidak akan mungkin jadi pendek. Itu contoh pertumbuhan, ya. Nah, mengapa kita bisa tumbuh? Karena ada pembelahan sel yang terus terjadi. Kemudian tadi yang kedua fungsinya adalah untuk memperbaiki atau regenerasi. Apa artinya memperbaiki? Kerusakan bisa terjadi pada tingkat sel atau jaringan. Kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam tubuh. Contohnya adalah ketika kamu mengalami luka. Ya kan? Ketika kamu mengalami luka, mengapa luka itu lama-lama menghilang dari kulitmu, ya enggak? Lukanya itu lama-lama sembuh. Gitu, tetapi tetap meninggalkan bekas kecil, gitu. Nah, siapa yang memperbaiki? Ingat di dalam siapa yang perbaiki kenapa lukanya bisa tertutup, mengapa darahnya bisa membeku? Siapa yang perbaiki? Rata-rata benar ya, ini kan gampang. Pertanyaan berikutnya, ini yang rata-rata masih salah semua. Di sini ada sel pembelahan, tahapan-tahapan pembelahan sel. Nah, sekarang diminta, kalau kamu melihat ini, yang benar itu yang mana dulu? Empat. 4. Kemudian 2, 2. Kemudian 1, 3, 1. Kemudian 3. 3. Begitu? 4, 2, 3, 1. Mungkin 4, 2, 3, 1. Ada lagi yang lain? Nah, kalau tahapannya rata-rata benar. Sebenarnya tahapan yang pertama apa sih namanya? Tahapan pembelahan sel yang pertama namanya? profase. Profase. Yang kedua?
Metafase. Metafase. Yang ketiga, Anafase. anafase. Yang keempat, Telofase. telofase. Rata-rata sudah benar di bagian tahapan prosesnya, tetapi kebanyakan adalah salah pada gambar. Yang benar adalah 2, 1, 4, 3. Ini kan dia di sel-selnya sendiri-sendiri. Ya, yang pertama itu sel di sel-sel sendiri. Kemudian ketika pada metafase mereka berjejer, tertarik ke kutubnya. Jadi dari sel-sel ini mereka tertarik ke tengah. Ke tengah. Nah, setelah tertarik ke tengah, mereka akan berpasang-pasangan. Kalau sudah berpasang-pasangan itu namanya kromatid. Gitu ya. Kromatid, nah berpasang-pasangan mereka tertarik lagi ke kanan atau ke setiap tempatnya. Nah, kemudian yang terakhir mereka bergabung membentuk sel baru di dalam tubuh. Jadi yang benar urutannya adalah 2, 1, 4, 3. Siapa yang benar? Tidak ada? Ya, salah. Salah, nggak apa-apa, namanya belajar. Nah, biasanya di sini memang yang salah karena mungkin ya. Kemudian soal berikutnya. Tuliskan perbedaan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Sebelum menjawab ini Bu Asih bertanya, apa maksudnya mitosis dan meiosis itu untuk pembelahannya siapa sih? Kenapa harus ada 2 pembelahan? Ada yang tahu? Mitosis itu terjadi pada makhluk yang seperti apa? Sedangkan pembelahan meiosis itu terjadi pada makhluk hidup yang seperti apa? Ada yang tahu? Mitosis itu adalah pembelahan sel yang terjadi pada makhluk hidup tingkat rendah. Artinya adalah makhluk hidup yang bisa menjadi banyak tanpa melalui perkawinan. Contoh, siapa kalau tidak melalui perkawinan itu apa? Makhluk hidup yang tidak melalui perkawinan. Tumbuhan. Apakah semua tumbuhan tidak melalui perkawinan? Enggak, ada. Ada yang melalui perkawinan. Perkawinannya seperti apa? Bukan. Apakah? Nah, berarti tumbuhan tingkat rendah. Contoh tumbuhan yang tidak mengalami perkawinan, dia juga bisa bertambah banyak. Contoh kalau kamu mencangkok, ya kan? Dia tidak perlu dikawinkan, tapi kamu yang melakukan, ya kan? Kemudian apalagi? Lumut, ya Ganggang kan? hijau itu. Ganggang hijau. Pokoknya tumbuhan tingkat rendah. Begitu juga dengan hewan tingkat rendah yang tidak melakukan pembelahan meiosis, tapi dia terjadi adalah pembelahan mitosis. Hewan tingkat rendah contohnya. Apa hewan tingkat rendah? Dia bertambah banyak tanpa melalui perkawinan. Mikroorganisme, ya kan, makhluk hidup mikroorganisme, contohnya bakteri, virus, amuba, begitu ya. Nah, berarti yang meiosis ini terjadi pada makhluk hidup tingkat tinggi termasuk manusia. Makanya meiosis ini adalah yang pembelahan sel melalui perkawinan, nanti menghasilkan keturunannya dengan cara melakukan perkawinan. Nah, pembedanya kalau jumlah pembelahan, mitosis jumlah pembelahannya berapa? 1 kali. Kalau meiosis jumlah pembelahannya? 2 kali. Jumlah sel anak yang dihasilkan? Mitosis berapa? 2 sel anak. Kalau meiosis? 4 sel anak. Sifat sel anakan mitosis? Identik dengan sel induk. Kalau meiosis? Tidak identik Tidak dengan identik dengan sel induk. Ya, sifat kromosomnya sel anakan, haploid atau diploid? Mitosis. diploid. Kalau meiosis? Haploid. Haploid. Kalau tempat terjadi mitosis? Sel tubuh dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Kalau meiosis? Sel kelamin dalam proses reproduksi seksual. Tujuan pembelahan? Kalau meiosis? Untuk masa pertumbuhan individu makhluk hidup. Meiosis? Mempertahankan adanya diploid dalam tubuh organisme. Tahap pembelahan mitosis?
Profase, metafase, anafase, telofase. Meiosis. Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Ada yang sama dengan jawaban Anda? Sama, Bu. Oke. Sama ya. Kita lihat. Kalau pembelahannya itu mitosis 1 kali, kalau meiosis 2 kali. Sedangkan jumlah sel anakan yang dihasilkan kalau mitosis 2 sel, meiosis 4 sel. Sifat sel anakan pasti kalau mitosis itu induknya sama dengan yang diturunkan. Mengapa? Karena dia tadi tidak melalui perkawinan, berarti tidak bertemu gen, gitu ya. Nah, kemudian kalau meiosis tidak identik. Kalau sifat kromosomnya mitosis itu diploid, karena sama persis, berarti kalau dia itu, sedangkan meiosis itu haploid, berarti yang diturunkan ke itunya adalah hanya setengahnya saja. Kemudian ada sel tubuh, tempat terjadinya mitosis, kemudian sel kelamin, tempat terjadinya meiosis, gitu ya. Nah, kalau tujuan pembelahannya ini pada hewan kelas rendah, memperbanyak diri dan sebagainya, gitu ya. Rata-rata sudah benar yang ini. Kemudian, ini untuk soal yang pertama. Kemudian kita masuk ke berikutnya. Ingat kira-kira kalau Bu Asih cari warna ini kira-kira soalnya tentang apa ya? Yang ini tentang strukturnya, organnya. Mengapa pembentukan sel kelamin terjadi melalui proses pembelahan meiosis? Kok tidak terjadi pada pembelahan mitosis? Ayo menjawab selain Anne, Luvena, Evelyn. Agar materi genetik yang dihasilkan separuh dari sang induk atau haploid. Ada yang lain jawabannya selain jawabannya Devita? Karena berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, sel telur, dan sel sperma. Nah itu karena untuk menghasilkan sel induknya itu supaya bisa bertemu dengan yang lain gitu ya, supaya menghasilkan sel sperma dan sel Sel telur. telur. Nah itu mengapa dia melakukan meiosis, karena di sana jumlah yang dihasilkan nanti adalah 2N. Jadi jawabannya Devita dan jawabannya Anne digabung jadi 1. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya. Nah ini gampang, di buku paket ada, Bu sih cuma ambil dari buku paket. Nah ini lengkapi gambar berikut. A, apa ya itu A? Sebelum jawab, kira-kira ini alat kelaminnya punya siapa? Laki-laki. Punya pria, betul ya. Ini kelaminnya laki-laki. Yang A ini apa? Ada saluran di sini. Yang A apa? Yang A? Van Deferens. Betul, Van Deferens. B. Saluran uretra. Saluran uretra, tempat keluarnya air mani. Gitu, di tempatnya sel sperma keluar dan sel air kencing keluar. Nah, pertanyaannya Bu Astri adalah sebelum lanjut ke sana. Sel sperma dan air kencing itu salurannya sama keluarnya. Kenapa mereka tidak keluar bersamaan? Bukan itu salurannya sama. Ketika aku pipis kok sel spermaku juga nggak keluar. Ketika aku mimpi basah, ketika sel sperma aku keluar, aku juga nggak pipis loh Bu. Kenapa kok bisa tidak bersamaan? Karena nanti kalau barengan sel spermanya mati. Ada yang lain? Karena ada apanya gitu, terus nanti kalau mereka kena, ya nanti sel spermanya mati. Ya, ada yang lain? Mau melanjutkan punya Ana? Ayo dong yang cowok-cowok, suaranya. Yang cowok ada yang mau lebih menjelaskan dari jawabannya Ana? Ingat ya, air kencing ya, kencing itu bersifat apa sifatnya, asam atau basa? Asam. Asam. Sedangkan sperma sifatnya asam atau basa? Basa. Basa. Kalau asam dan basa itu bertemu bersamaan, padahal sel sperma itu adalah asam, ya pasti dia akan mati kalau keluarnya bersamaan dengan air kencing. Nah di sana ada yang namanya apa kemarin kalau ingat di videonya Bu Astri, ada yang namanya cairan
Cairan apa? Ada cairan? Cairan apa? Ya di sini. Nanti dicari loh ya. Harus tahu ada cairan apa yang menyebabkan, harus dicari itu. Kenapa? Ya dia yang melindungi supaya tidak keluar bersamaan. Itu nanti harus dicari, besok masih tanya lagi loh. Kemudian yang C. Apa ini yang C? Penis. Penis. Yang D. Yang D ini bagian luarnya inilah. Yang kelihatan yang bisa dilihat dengan mata. Apa ini? Skrotum. Skrotum. Yang E. Testis. Testis. Nah di sini. Di testis inilah sel sperma diproduksi. Itu ya. Yang F. Epididymis. G. Kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper. H. Prostat. Kelenjar prostat. I. Vesikula. Nah, betulnya penis skrotum sudah benar semua. Ada yang masih salah? Siapa yang benar? Saya. Ya, hebat. Ini juga di videonya Bu Asri ada ya, bagian-bagian ini. Ya enggak? Iya, Bu. Kemudian pertanyaan ketiga, yang A. Mengapa cairan yang dihasilkan? Nah, ini untuk menjawab pertanyaannya Bu Asri yang tadi. Siapa yang menghasilkan cairan tadi? Vesikula seminalis. Ya, mengapa cairannya bersifat basah? Kemudian yang B, apa fungsi cairan tersebut? C, mengapa bagian sperma manusia memiliki bagian kepala runcing dan bagian ujungnya ada ekornya gitu ya. Apa fungsi bagian ekor dari sperma manusia? Yang A, kira-kira mengapa kok tadi? Ini sudah terjawab ya, yang A, betul? Betul, sudah terjawab tadi. Yang B, apa fungsi cairan tersebut? Melindungi sperma dari Sperma supaya tidak cepat mati tadi ya kan? ya. C, mengapa kok sperma itu punya kepala yang ujungnya runcing? Terus punya ekor. Berfungsi untuk menembus dinding sel telur. Betul. Sel telur itu sombong gitu ya, ceritanya itu sombong. Dia hanya punya satu, sel telur itu kan hanya ada satu. Dan yang boleh berkunjung ke sel telur itu adalah sperma yang kuat, yang tangguh, yang gagah, yang perkasa. Gitu ya. Padahal sekali keluar ya, laki-laki itu ketika dia mengeluarkan, ketika mimpi basah begitu ya, ketika mimpi basah kemudian ada sperma yang keluar, sel sperma keluar, itu kalau dilihat itu adalah ratusan juta per mililiternya. Ratusan juta sel sperma. Tetapi apa? Mereka saling bersaing. Mereka itu saling bersaing, siapa yang paling tangguh, paling kuat bisa mencapai menembus dinding sel telur. Karena sel telur itu orangnya sombong gitu ya. Sifatnya sombong sel telur. Aku punya satu, ayo siapa yang berani ke sini harus gagah gitu ya. Nah, dan itu adalah keras sehingga harus punya runcing. Mengapa bagian ekor apa fungsi bagian ekor dari sperma manusia tersebut? Biar lincah gerakannya, ya kan? Biar lincah. Kalau kamu lihat sperma itu ada seperti kecebong. Tahu kecebong? Tahu. Anaknya kodok, anaknya katak itu kalau dilihat gitu ya. Nah, sel sperma itu kalau dilihat seperti itu. Sel sperma itu seperti itu bentuknya. Nah, yang pertama, agar mampu menetralkan cairan pada vagina. Karena vagina itu bersifat asam. Ini kalau konteksnya kita berbicara adalah laki-laki dan perempuan yang melakukan hubungan badan ketika sudah terjadi pernikahan resmi. Gitu ya. Kalau tidak terjadi pernikahan resmi ya berarti belum bisa melakukan ini. Belum bisa menyatukan sperma ke dalam vagina. Gitu ya. Ini adalah ketika nanti dia masuk ke vagina, itu kan nanti kan penis dan bertemu gitu ya, bertemu dalam vagina, kemudian mereka akan mengeluarkan sel sperma gitu. Ini adalah konteksnya ketika sudah melakukan hubungan badan, sudah pernikahan resmi gitu ya. Nah, karena di vagina itu asam, supaya si sperma tadi tidak mati gitu, karena dia basah tidak mati. Tapi ketika belum melakukan tubuh ada untuk melindungi dia dari cairan apa tadi? Air kencing gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, fungsinya ya ini sebagai sumber energinya sperma, cairannya itu.
sebagai sumber energi, sebagai makanan dari spermanya supaya punya tenaga gitu ya untuk melakukan perjalanan jauh. Jauh loh dia, dari vagina menuju rahim itu jauh, sedangkan sel telur itu berada di dalam rahim. Nah, mau sana itu jauh gitu ya. Mungkin harus naik pesawat gitu ya, beli tiket dulu gitu, naik pesawat ke rahim. Kemudian yang C, mengapa ke ujungnya yang menembus sel telur tadi? Untuk melakukan pembuahan. Ingat, ini ketika boleh melakukan ini ketika sudah ada pernikahan resmi. Nah, kemudian bagian ekornya itu kalau dikenal kita secara biologi bagian ekornya itu namanya flagellum, ya namanya flagellum. Nah, dia bergerak itu supaya cepat gesit gitu ya, lincah gitu bisa sampai ke rahim untuk bertemu sel telur ya. Oke, sebentar Bu Asri menerima ada yang baru masuk, sebentar ya. Ada yang baru masuk nih. Oke. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, soal yang berikutnya ini adalah kita mau berbicara tentang apa ya kira-kira ya? Menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Ya. Pertanyaan yang pertama. Mengapa perempuan yang sudah mengalami menstruasi bisa hamil? Karena sudah punya sel telur. Betul sekali. Karena menstruasi itu sebagai tanda bahwa di rahim itu sudah ada sel telur. Dan siap dibuahi. Dan sudah siap dibuahi oleh sel sperma. Tadi di awal juga Bu Asy sudah mengatakan, kamu sekarang sudah masuk masa pubertas, gitu ya. Makanya sudah ketika kita belajar ini kita tidak berpikiran yang aneh-aneh lagi, sudah tidak mengatakan aib gitu ya. Apa sih Bu Asri ngajarin kayak gitu, sudah tidak lagi. Karena ini pasti sudah kamu alami gitu ya. Jadi harus mengetahui. Jadi mengapa ketika wanita itu sudah menstruasi pasti bisa hamil karena sudah dibuahi oleh sel sperma, karena ada sel telur di sana gitu ya. Jadi ketika misalnya ada terjadi, kalau kamu melihat kasus, berita-berita ada seorang laki-laki dewasa memperkosa seorang anak kecil 5 tahun gitu ya. Nah itu tidak akan bisa hamil si wanitanya karena belum ada sel telurnya gitu ya. Nah ini karena memang tanda menstruasi itu tanda sudah menghasilkan sel telur. Kalau sudah menghasilkan sel telur berarti sudah siap direproduksi. Kalau sudah siap diproduksi ya nanti bisa hamil. Kalau sudah hamil nanti pasti akan melahirkan anak begitu ya. Nah Bu, kenapa kok ada orang yang sudah menstruasi tapi tidak bisa hamil-hamil? Nah itu nanti kita bicara kelainan gitu ya. Ada kelainan yang dialami. Kemudian pertanyaan kedua. Jelaskan proses menstruasi yang terjadi dari grafik gitu ya. Bahwa di dalam tubuh kita tuh ada 4 hormon yang mempengaruhi menstruasi. Ada hormon FSH, ada hormon estrogen, kemudian ada hormon LH, dan ada hormon progesteron. Ini grafiknya ini menunjukkan kapan dia paling banyak, kapan paling sedikit, dan apa yang terjadi. Menstruasi itu, kalau menstruasi memang secara normal, perhitungan pada umumnya, itu terjadi selama prosesnya ini ya, dari awal mau mens sampai memang benar-benar siap mau mens lagi. Itu selama 28 hari. Bu, tapi ada juga masanya itu lebih dari 28 hari, bisa 30 hari, bisa 31 hari. Tetapi rata-rata memang perempuan prosesnya, siklusnya itu adalah selama 28 hari. Tetapi menstruasinya itu ya paling lama biasanya hanya seminggu terjadinya. Terjadinya itu hanya seminggu, begitu ya, menstruasinya hanya seminggu. Tapi proses menuju menstruasinya itulah rata-rata 28 hari. Hormon-hormon apa saja yang mempengaruhi? Ya di situ ada hormon FSH, ada hormon estrogen, ada hormon LH, ada hormon progesteron. Begitu ya. Ini menunjukkan. Yang pertama bisa menjelaskan apa yang terjadi? Siapa yang bisa menjelaskan? Menjelaskan yang mana, Bu? Ya ini prosesnya
Awalnya bagaimana, kemudian bagaimana? Oh, yang kayak 1 sampai 5 tuh ini, terus selanjutnya ini gitu. Tapi ya, Boleh, Lena boleh. mungkin mau menjelaskan. 1 sampai 5 itu fase menstruasi. 5 sampai 14 fase prolifasi ya. Kemudian, Itu juga ovulasi. Lalu 14 sampai 28 fase sektori. ya, berarti dia punya tahapan. Dari 0 hari itu kita hitung misalnya ini 28 hari, berarti hari pertama ketika dia mau mens lagi gitu ya. Hari pertama mens itu sampai 5 ada fase menstruasi. Ini adalah rahimnya. Ini adalah dinding rahim. Berarti nah, ketika kamu mau menstruasi itu dinding rahimmu awalnya tebal gitu ya. Nah, sebenarnya darah yang keluar pada saat wanita menstruasi itu adalah dinding rahim yang menebal tadi itu meluruh. Makanya selalu darah yang keluar itu adalah sebenarnya darah bersih. Makanya warnanya merah banget gitu ya. Nah nanti ada gumpalan-gumpalannya. Ini ada darah gumpalannya. Nah, dalam 5 hari, ini rata-rata sih 5 hari. Orang terdapat menstruasi itu 5 hari. Tapi ada yang lebih juga. Nah, itu tidak apa-apa dan masih normal gitu ya. Ini kita anggap ini dinding rahim gitu ya. Di hari pertama dia menebal melulu sampai di hari kelima ini sudah tipis sekali. Gitu ya. Berarti tandanya di hari kelima ini darahnya sudah bersih. Artinya darahnya sudah selesai keluar gitu ya. Nah, karena darah sudah selesai keluar, dia mau proses baru. Jadi menstruasi itu seperti lingkaran. Begitu terus gitu ya, seperti lingkaran. Nah, terjadi pada saat menstruasi ini hormon FSH itu memicu folikel yang ada di dalam ovarium. Nah, begitu ya. Kemudian dari hari ke-15 sampai hari ke-14 ini ada namanya fase proliferasi. Artinya bahwa dinding rahimnya itu mulai menebal. Kemudian hormon estrogennya itu mulai memicu dinding rahimnya, gitu ya di sini. Karena lihat nih, kalau dilihat grafiknya yang kuning ini kan dia mulai naik lagi. Mulai naik. Kemudian di hari ke-14 ini itu LH-nya tiba-tiba muncak, gitu ya. Hormon LH-nya meningkat di hari ke-14. Nah, lepasnya sel telur dari ovarium sudah lepas, berarti dia sudah siap lagi untuk dibuahi. Biasanya ini yang disebut dengan masa subur, gitu ya. Nah, mulai masuki masa subur artinya mulai ketika berhubungan tubuh, nah untuk hamil itu lebih besar, gitu ya. Kemudian sampai masuk ovulasi, nah di sini ovulasi. Kemudian masuk sekretori sepanjang ini. Nah, jika sel telur itu tidak dibuahi, kan di sini sudah siap nih dari 5 sampai 14 ini masa subur. Sel telurnya udah lepas dari ovarium, dia masuk ke rahim, gitu ya, sel telurnya masuk ke rahim, dia sudah siap-siap nih, wah siapa nih yang sudah berani datang ke tempatku, gitu ya, ditunggu di masa itu, sel telurnya menunggu sel sperma di masa itu, gitu ya, di masa itu menunggu. Nah biasanya nanti kalau program hamil, nanti ini kalau kamu sudah menikah pasti akan ditanya, terakhir menstruasinya itu hari pertama menstruasinya kapan? Gitu ya biasanya, karena ini untuk menghitung masa suburnya gitu ya. Di sini masa subur, ketika di sini dia masa pemulihan. Ya udah, kalau nggak dibuahi ya dia mulai menebalkan dinding, tapi kalau dibuahi ya udah dia siap untuk hamil gitu ya. Kemudian berikutnya pertanyaannya, nah kalau sudah soalnya seperti ini, kira-kira soalnya, nah ini yang terakhir kita pelajari, yaitu tentang pewarisan sifat. Tentang pewarisan sifat. Kalau tadi sudah hamil, berarti ada masa-masa kehamilan. Awalnya dari zigot kemudian menjadi janin. Ketika hamil, ibu itu hamilnya berapa lama? 9 bulan. 9 bulan. Ibu itu hamil 9 bulan. Mengalami ada namanya 3 trimester. Ada trimester pertama, ada trimester kedua, kemudian ada trimester ketiga. Trimester pertama itu ketika janin berusia 1 bulan sampai 3 bulan. Trimester kedua ketika bayi itu berusia 4 bulan sampai 6 bulan. Trimester yang ketiga ini sudah masa-masanya kamu sudah bisa melihat jenis kelaminnya.
Sudah lihat bentuk hidungnya, ganteng ya, hidungnya mancung gitu ya. Kalau sudah melakukan USG. Biasanya ibu-ibu itu kalau kehamilan, sedang hamil, melakukan pemeriksaannya dengan USG supaya bisa melihat perkembangannya. Jika terjadi kelainan itu sudah bisa terlihat begitu ya. Nah, sekarang itu yang dinamakan sifat. Jadi, kenapa kok sifat ibuku seperti ini, sifat ayahku seperti ini, aku nurunnya separuh-separuh. Karena memang yang diturunkan itu tidak seluruh, karena terjadi pembelahan sel secara, siapa tadi sel anakannya hanya setengahnya saja yang diturunkan, tadi terjadi pembelahan secara Mitosis. meiosis. Ya kan, terjadi pembelahan secara meiosis gitu ya. Jadi sifatnya hanya separuh-separuh. Contohnya gitu ya, ada yang kulit putih dan kulit hitam. Belum tentu anaknya putih, belum tentu anaknya hitam. Bisa jadi anaknya agak-agak putih gitu ya. Nah, tergantung gen. Siapa sih yang menurunkan? Adalah gen. Gennya itu apa? Gitu ya. Gennya itu ada, biasanya kita beri kode kalau manusia itu adalah X dan Y. X itu adalah kromosomnya wanita. Wanita itu selalu membawa kromosom XX. Sedangkan laki-laki kromosom yang dibawa adalah X dan Y. Itu ya. Ketika tadi terjadi pembuahan antara sel telur dan sel sperma, tetapi ternyata yang bertemu itu adalah sel X-nya dari sel sperma, pasti yang dihasilkan anaknya adalah, ingat, wanita itu selalu membawa kromosom XX. Sedangkan laki-laki itu membawa kromosom X dan Y. Ketika terjadi pembuahan, makanya terjadi kehamilan tadi ya kan. Kalau kromosom sperma yang dibawa itu adalah X, berarti bertemu dengan sel telur adalah X. Berarti yang dihasilkan anaknya adalah Perempuan. perempuan, karena hasilnya kromosomnya pasti ada XX. Nah, sekarang kalau sel spermanya itu yang dibawa adalah kromosom Y, pasti anaknya akan Laki-laki anaknya. laki-laki anaknya, karena ada kromosom Y dan X. Nah, apakah kita bisa membuat seperti itu? Bu, saya mau anak laki-laki nih, berarti sel spermanya yang masuk harus Y nih, bisa nggak? Sebenarnya sih itu tidak bisa ya, kita tidak bisa, kita hanya bisa sedikit berusaha ya dengan cara makan makanan gitu. Nah, itu nanti yang dominan X atau Y gitu ya. Nah, sekarang kita mulai, nanti kalau di sini pasti kamu paham. Nah, persilangan antara semangka bulat hijau. Berarti induk yang pertama adalah semangka bulat hijau. Dengan kode gitu ya, dengan kode kalau manusia itu kan ada X, Y gitu ya. Sekarang kodenya adalah B besar, B besar, H besar, H besar. Kemudian disilangkan dengan semangka lonjong kuning. B kecil, H kecil. Ingat kalau hurufnya besar atau huruf kapital berarti sifatnya dominan. Ya, sifatnya dominan. Kalau hurufnya ini kecil berarti sifatnya resesif. Berarti dia ngalah. Misalnya kalau B besar ketemu dengan B kecil berarti sifatnya yang dominan apa? Pasti semangkanya akan bulat. Gitu ya. Oke, berarti BB itu menunjukkan bulat. Kalau B besar menunjukkan bulat. Kemudian B kecil menunjukkan lonjong. Semangkanya lonjong. Kemudian H besar menunjukkan semangkanya itu hijau. Kemudian H kecil berarti menunjukkan semangkanya kuning. Nah, dari hasil persilangan itu, apa yang didapatkan dari fenotipnya? Sekarang Bu Asri mau tahu, tidak usah menjelaskan cara dapatnya gimana, tapi hasil perbandingan fenotipnya berapa yang kamu temukan? 8 banding 4 banding 3 banding 1. Ulangi, berapa banding berapa banding berapa? 8 dibanding 4 dibanding 3 banding 1. 8 banding 4 banding 3 banding 1. Ada yang lain selain Ana? 9 banding 3 banding 3 banding 1. Luvena 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ada yang lain? Kita punya 2 jawaban. Sekarang kita lihat ya. Nah, berarti yang pertama kali kita harus tahu induknya dulu. Gitu ya.
Ini kalau tulisannya Bu Asih jelek nggak apa-apa ya, karena nulisnya Ya, lewat Bu. sini. Nggak apa-apa. Nah, berarti yang pertama di sini ada bulat hijau. Kita bisa BH. Bulat hijau berarti ada B, B, H, H. Bulat hijau dominan. Sedangkan induk yang kedua, lonjong itu B kecil. Sedangkan warnanya kuning. Ya kan warnanya kuning, lonjong kuning berarti H, H. Ini kalau disilangkan, berarti ini hasilnya apa yang ini? Kalau ini disilangkan. B besar, H besar. Yang ini pasti hasilnya B besar, H besar. Karena sama, BH besar, B besar, H besar, B besar, H besar, B besar, H besar. Karena gametnya sama, berarti kita cukup menulis hanya satu saja. Gitu ya, hanya satu saja. Sekarang yang ini pasti juga sama. Karena sama, hurufnya sama. B kecil, H kecil, H kecil. Pasti gamet yang dihasilkan adalah B kecil, H kecil. Karena pasti sama semua ya, kita ambilnya satu saja. Nah ini kita silangkan. Berarti ini bertemu ini. Berarti jadinya apa? B besar, B kecil, H besar, H kecil. besar, B kecil. Besar, B kecil, H besar, H kecil. Berarti ini hasilnya apa? Bulat. Bulat lonjong hijau. Bulat hijau. Mengapa bulat hijau? Lihat yang pertama, B besar, B kecil. Ingat B-nya ini dominan. Yang besar dominan. Kalau dominan berarti apa? Bulat. Berarti bulat. H besar, H kecil. Ingat H itu dominan. Berarti hasilnya? Hijau. 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 Ya, berarti hasil persilangan ini hasilnya bulat hijau. Ini namanya F1. Kita ketemu induk yang pertama. Apakah sudah ketemu fenotip yang kedua? Belum. Belum. Berarti untuk menentukan fenotip yang kedua, ya, fenotip yang kedua berarti mana yang harus kita silangkan? B besar, B kecil, H besar, H kecil dikali B besar, B kecil, H besar, H kecil. Betul. Karena antar F1-nya disilangkan. Berarti ini kita silangkan lagi. Berarti ini B besar, B kecil, H besar, H kecil. Ini kita silangkan. Yang pertama dulu ya, berarti B besar ketemu ini. Oh, berarti ada B besar, H besar. Kemudian ini ketemu ini. Berarti B besar, H kecil. Yang ini ketemu ini. Berarti B kecil, H besar. Ini ketemu ini. B kecil, H besar. B kecil, H kecil. Ini yang pertama, ya. Supaya lebih gampang kita buat tabel. Karena ini sama, ini dan ini itu sama, ya. Fertilnya sama, gametnya dihasilkan sama, pasti yang ini juga sama dengan ini, ya enggak? Iya. Ini pasti akan sama dengan ini. Berarti berdua disilangkan. Nah, sekarang kita buat tabel. Misalnya kita buat tabel nggak lurus nggak apa-apa ya. Kita buat tabel. Ada yang belum paham sampai di sini? Paham ya? Paham. Sekarang kita masukkan ini. Berarti B besar, B besar, H besar, B besar, H kecil. B kecil, H besar. B kecil, H kecil. Kemudian yang di sini berarti yang ini sama. B besar, H besar. B besar, H kecil. B kecil, H besar. B kecil, H kecil.
kita lakukan persilangan. Berarti ini ketemu ini. Jadinya B besar, H besar, H besar. betul. B besar, H besar, H H besar. besar. Ini H. Cari warna lain. Nah, ini dan ini ketemunya B besar, H besar, H kecil. betul, pinter. Kemudian ini ketemu ini. B besar, B kecil, B besar, B kecil, H besar, H besar. Ini ketemu ini. B besar, B kecil, H besar, H kecil. Kemudian B besar, B besar, H besar, H kecil. Kecil. tuh, H kecil. Ini ketemu ini. B B besar, besar, B besar, H kecil. B besar, H kecil, H H kecil. kecil. Ini ketemu ini. B B besar, B kecil, H besar, B H besar, B kecil, H besar, H kecil. Ini ketemu ini. B besar, B kecil, H kecil, H kecil. Ini ketemu ini. B besar, B kecil, H besar, H B besar. besar, B kecil, H besar, H besar. Kemudian ini ketemu ini. B besar, B kecil, H besar, H H kecil. besar, H kecil. Yang huruf besar selalu ditulis dulu ya. Ya. Dan ini ketemu ini. B kecil, B kecil, H besar, H kecil. H besar, H besar. B kecil, H besar, H besar. H besar. Ini ketemu ini. B kecil, B kecil, H besar. Semua. H besar, H kecil. Terakhir. Hanya kecil, Bu. Hah? Benar deng. Benar dong, ini besar. Ini besar, ketemu ini H kecil, berarti B kecil, H besar, H kecil. Ya toh? Benar nggak? Kemudian ini dan ini. B besar, B kecil, H besar, H besar, H kecil. Ini B besar, B besar, B kecil, H kecil, H kecil. Ini ketemu ini. B kecil, B kecil, H besar, H kecil. H besar, H kecil. Ini ketemu ini. B kecil, B kecil, H kecil, H kecil. Nah, kita ingat ya, sekarang sudah selesai ya. Persilangan gametnya sudah selesai. Ini namanya gamet. Ya, ini namanya gamet. Sekarang kita mau tahu berarti F2-nya. F2-nya. Ingat, kalau hurufnya besar, dia katakan dominan. Berarti, meski kecilnya, berarti sifat yang keluar adalah sifat yang dominan. Ya. Sekarang, B besar, H besar. Hasilnya? Bulat hijau. Bulat hijau. B besar, bulat hijau. Bu Asih kasih warna bulat hijau. Di sini. B besar, H besar, H kecil. Bulat hijau. Hijau. B besar, B kecil, H besar, H besar. Bulat hijau. Bulat hijau. B besar, B kecil, H besar, H kecil. Bulat hijau. Bulat hijau. B besar, H besar, H kecil. Yang mana, Bu? B besar, H besar, H kecil. Bulat hijau. Bulat hijau. B besar, H kecil, H kecil. Bulat kuning. Bulat kuning. Ya kan? Bulat kuning. B besar, B kecil, H besar, H kecil. Bulat hijau. Bulat hijau. B besar, B kecil, H kecil, H kecil. Bulat kuning. Bulat kuning. Bulat kuning. Salah. B besar, B kecil, H besar, H besar. Bulat hijau. Bulat hijau. Salah.
B besar, B kecil, H besar, H kecil. Bulat Bulat hijau. hijau. Bulat hijau. B kecil, H besar, H besar. Lonjong hijau. Lonjong hijau. B kecil, H besar, H kecil. Lonjong Lonjong hijau. apa? Lonjong hijau. B besar, B kecil, H besar, H kecil. Bulat hijau. Hijau. Bulat hijau. B besar, B kecil, H kecil, H kecil. Bulat kuning. Bulat kuning. B kecil, H besar, H kecil. Lonjong hijau. Lonjong hijau. B kecil, H kecil, H kecil. Kuning, lonjong kuning. Lonjong Kuning. kuning. Nah, sekarang kita lihat, kita hitung ya. Yang bulat hijau. 1. Berarti di sini bulat hijau. Bulat hijau berarti kasih tanda aja ya di sini ya. Bulat hijau. Banding, berbanding apalagi? Bulat kuning. bulat kuning. Terus ada apa lagi? Lonjong hijau. Ada lonjong hijau. Lonjong Banding, kuning. ada lonjong Kuning. kuning. Sekarang bulat hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya toh? Berarti ini 9. Bulat kuning. 1, 2, 3. 3. Lonjong hijau. 1, 2, 3. Bulat kuning. 1. Berarti perbandingan fenotipnya berapa? 9 9 banding 3, banding 3, banding 1. Mungkin tadi punya Ana ada yang salah hitung kali, atau salah melihat. Makanya dapatnya 8 banding 4, banding 3, banding 1. Siapa yang benar di sini? Saya salah. Ya benar. Saya. Siapa itu saya itu? Saya itu salah apa benar? Benar. Benar. Siapa lagi yang rata-rata benar semua ya? Oke, sekarang. Kok 8 ya, Bu? Hah? Kok aku nemunya 8 ya? Persilanganmu ada yang salah berarti. Persilanganmu ketika membuat tabel tadi loh. Nah, mungkin persilanganmu ada yang salah. Persilanganmu. Sekarang kita lihat yang kedua. Ini rasa manis ini mirip ya, mirip seperti tadi. Jadi sebenarnya Bu Asti tidak perlu menjelaskan kalau yang ini mirip ya kan, mirip seperti tadi sama. Pasti perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Mengapa bisa sama? Karena nih T besar, M kecil, T kecil, M besar. Ini kan sejenis, maksudnya tidak ada kombinasi. Sekarang Bu Astri mau ajak satu kali lagi kita mau lihat kalau Bu Astri punya pertanyaan begini. Dalam sebuah keluarga, seorang istri mempunyai ciri fenotip berlesung pipit dan mata belok. Lesung pipit, mata belok. Berarti C besar, C kecil. Ini menandakan apa? C besar, C kecil menandakan Berlesung pipit. lesung pipit. Kemudian T besar, T kecil menandakan Mata belok. mata belok. Kemudian suaminya punya fenotip tidak berlesung pipit dan mata belok. Berarti C kecil. Berarti ini menandakan Tidak berlesung pipit. tidak berlesung pipit. T besar, T kecil menandakan Mata belok. mata belok. Sekarang coba lakukan persilangan antara ini, apa yang dihasilkan? Sama seperti tadi. Berarti yang pertama kali, ada yang mau mencoba? Gampang ini, ada yang mau mencoba? Berarti yang pertama kali yang kita buat apa? Kita harus tahu dulu genotipnya, ya kan? F1-nya berarti apa dan apa? C besar,
T kecil, C kecil, T T besar, T kecil. Sekarang ini disilangkan. Disilangkan dengan siapa? C kecil, C kecil, C kecil, C kecil, T T besar, besar, T kecil. Ini nanti dapat gamet, ya kan? Gametnya apa? Berarti ini ketemu ini. Jadinya C besar, T besar, C besar, T besar. Ini ketemu ini. T besar, T kecil, Ini ketemu ini. C kecil, T besar, Ini ketemu ini. T kecil, T kecil, C kecil, T kecil. Ini untuk yang ini ya. Sekarang yang ini. C kecil, T besar, C kecil, T kecil, C kecil, T kecil. Kemudian ini C besar, C kecil, C kecil, T besar, C kecil, T. C kecil, T Sekarang kecil. sampai sini paham ya? Paham. Paham. Sekarang kita lihat ini yang 4 ini. Yang 4 ini ada yang sama atau berbeda semua? Berbeda. Berbeda semua ya, 4-4-nya beda semua. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang ini berbeda semua atau ada yang sama? Ada yang sama. Ada yang sama. Yang sama yang mana? C C kecil, T besar, C kecil, T kecil. Ini sama dengan ini. Ya enggak? Ya. Kemudian C yang kecil. ini sama dengan ini. Kalau gametnya seperti ini, kalau gametnya ada, ini kan 4 macam, berarti tidak ada yang sama. Kalau seperti ini, ada yang sama, ada yang sama, ada yang sama, berarti gametnya hanya ada berapa? 2. Hanya ada 2. Ya, gametnya ini hanya ada 2. Gitu ya. Sampai sini paham maksudnya? Paham, Bu. Maka mengapa tadi, yang untuk soal yang sini tadi, mengapa kita nulisnya hanya ada 1? B, H, dan B besar, H besar, dan B kecil, H kecil. Mengapa ini 1? Karena semua gametnya sama. Gitu ya, jadi ambil 1 saja. Jelas ya? Jelas, Bu. Nah, yang di sini, karena ini ada sama, kita ambil salah satunya saja. Yang ini sama, kita ambil salah satunya saja. Nah, berarti yang kita silangkan, berarti ini 4-4-nya ini semua berbeda. Jadi semuanya 4-4 ini harus disilangkan. Sedangkan jika ini ada yang sama, berarti yang disilangkan hanya ambil sama salah satunya. Jelas ya? Berarti ini langsung kita buat tabel aja ya, supaya berarti nggak banyak nulis. Oke. Berarti ini panjangin. Berarti ada yang sama di dua-duanya. Yang sama berarti C ke E. T besar. Kemudian C kecil, T kecil. ya. Jadi ketika kamu jangan ini fertil 1 gitu ya, gamet. Nanti yang dihasilkan hasil persaingan ini namanya fertil 2. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, lanjut, Bu. Nah, sekarang ini kita ini hasilnya apa? C besar, C besar, C kecil, T besar, T besar. Ini dan ini. C besar, C kecil, T besar, T kecil. Benar. Ini dan ini. C kecil, C kecil, C kecil, T besar, T besar. T besar. Ini dan ini. C kecil, C kecil, T besar, T kecil. Ini dan ini. C besar, C kecil, T besar, T kecil. Ini dan ini. C
C besar, C kecil, T kecil, T kecil. Ini dan ini. C kecil, T besar, T kecil. Ini dan ini. C kecil, T kecil, T kecil. Oke. C besar, C kecil, T besar, T besar. Hasilnya apa? Berlesung pipi mata belok. Betul. Lesung pipit mata belok. Ya, ini kita kasih tanda kuning ya. Lesung pipit mata belok. C besar, C kecil, T besar, T kecil. Lesung pipit mata belok. Lesung pipit mata belok. C kecil, T besar, T besar. Tidak berlesung pipit mata belok. Tidak berlesung pipit mata belok, kita kasih tanda biru. Oke, tidak, ingat ya, biru ini tidak berlesung pipit tapi matanya belok. C kecil, T besar, T kecil. Berlesung pipit mata belok. C kecil. Tidak. Nah, Berlesung tidak pipit. berlangsung pipit tapi matanya Belok. belok. Kita kasih tanda merah ya. Kemudian C besar, C kecil, T besar, T kecil. Loh Bu, bentar. Itu bedanya sama yang biru apa? Yang biru kan tidak berlesung pipit mata belok. Oh ya, ini juga tidak berlesung pipit ya. Lah iya Bu, kan sama Bu. Biru. Nah, ya, pokoknya ini ya, sama ya. Oke, salah. Kemudian C besar, C kecil, T besar, T kecil. Berlesung pipit mata belok. Lesung pipit mata belok. C besar, C kecil, T kecil, T kecil. Berlesung pipit mata belok. Iya. T kecil. Ingat, kalau matanya belok berarti tadi T-nya apa? Besar. Sekarang T-nya kecil semua. Berarti tidak. Nah, tidak. berarti ini berlesung pipit tapi tidak bermata Belok. belok. Nah, berarti kebalikannya hijau ya. Sekarang C kecil, T besar, T kecil. Tidak berlesung pipit mata belok. Tidak berlesung pipit mata belok tadi warnanya biru ya. Ya. Kemudian C kecil. Tidak dua-duanya. Apa itu enggak dua-duanya itu? Tidak berlesung pipit, tidak mata belok. Iya, tidak lesung pipit, tidak mata belok. Berarti perbandingannya apa aja berarti di sini? Ada apa saja perbandingannya? Berlesung pipit. Ya, pipit, belok gitu ya. Ya, belok. Kemudian Tidak berlesung pipit. pipit, Tidak mata belok. tidak pipit, tapi belok gitu toh? Oh iya ada. Ada toh? Kemudian pipit tidak belok. Ada nggak tadi? Pipit tidak belok ada. Ada. Di sini pipit tapi tidak belok. Bu, tidak tahu tulisannya, Bu, tidak jelas. Nanti di ya. Soalnya susah harus pakai mouse. Kemudian yang terakhir adalah tidak pipit, tidak belok. Nah, tidak pipit, tidak belok. Ini tidak belok. Yang paling kelihatan tidak pipit, tidak belok ada berapa? 1. Pipit belok ada berapa? Pipit Apa? belok, pipit belok. 3. Kemudian pipit belok 3. Tidak pipit tapi belok 2. 3 apa 2? Tidak pipit tapi belok. Oh 3. Hah? 3. Tidak pipit belok. Tidak pipit Iya. belok. Tidak pipit Iya. belok ya toh?
3. D3. Berarti pipit tapi tidak belok. Pipit 1. tapi Dia 1. pipit tapi tidak belok. Ya toh 1. Berarti perbandingan F2-nya berarti F2 3 berbanding 3 berbanding 1 berbanding 1. 1. Nah, kemungkinan berarti ini nanti kalau punya anak gitu ya. Kalau punya anak, kemungkinan anaknya adalah punya lesung pipit, matanya belok, atau tidak berlesung pipit, matanya belok. Ini kemungkinan yang paling bisa terjadi pada anaknya. Bisa jadi anaknya pipit, matanya juga belok. Bisa jadi nggak punya lesung pipit, tapi matanya belok gitu. Nah, jadi anaknya kemungkinan begini. Bu, berarti ada lagi kemungkinan gitu ya. Kalau ada lagi kemungkinan anaknya punya pipit juga tidak punya belok. Sering terjadi ada kok si anak beda orang tuanya gitu ya, kan ada kemungkinan gitu. Sudah jelas? Sudah. Ada Tidak ada. Belum ada, Bu. Oh, belum ada, berarti yang diajarkan kita lebih nanti Ibu Asli siap-siap nanti untuk Ibu Asli kasih soal untuk menghitung itu pewarisan, tapi lebih rumit lagi. Nanti kodenya, kode vertilnya tidak hanya gitu tapi campur aduk. Nah, gitu gimana menyilangkannya. Intinya sama seperti itu. Ingat, ketika hurufnya besar berarti dia dominan, berarti yang dihasilkan pasti yang dominan. Ketika hurufnya itu kecil, gitu ya, hurufnya kecil berarti yang dihasilkan pasti resesif. Dia kalah dengan yang dominan, gitu. Jelas ya? Meskipun tadi ada kecil, ada besarnya, kamu lihat yang besar. Pasti hasilnya adalah yang besar tersebut, hasil yang dominan. Jelas kelas 9? Jelas, Bu Astri. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Bu Astri rasa cukup untuk pertemuan Jimit hari ini. Terima kasih untuk yang sudah join hari ini. Minta tolong teman-temannya yang belum join hari ini, minta tolong disemangati untuk join belajar lebih lagi.